Saat itu entah apa yang ada di dalam pikiran Randy. Entah dia bosan atau bagaimana dengan Astrid karena sudah mendapatkan semua yang dia inginkan. Randy tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan Astrid dalam keadaan Astrid yang tengah terpuruk. Di saat itu Astrid benar-benar kecewa. Dia padahal sudah pernah mengandung buah hatinya Randy, lalu keguguran, dan Randy malah memutuskan dia. Lalu yang lebih menyakitkan lagi adalah Randy justru berpacaran dengan wanita lain. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi pada tahun 2022 dan menimpa seorang wanita asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wanita ini harus mengalami hal yang sangat sial karena memilih menjadi selingkuhan dari seorang laki-laki yang sudah memiliki istri. Namun di dalam cerita ini dikabarkan kalau laki-laki itu sebenarnya adalah mantan kekasihnya dahulu yang akhirnya menikah dengan wanita lain. Di dalam perselingkuhan tersebut, mereka menjalani hubungan terlarang hingga beberapa tahun, yang mana akhirnya hubungan tersebut ketahuan juga dan membuat istri Sah menjadi murka dan menginginkan suaminya untuk menjauhi sang selingkuhan tersebut, namun dengan syarat harus dihabisi nyawanya. Ini benar-benar gila ya sobat, tapi ini adalah kisah nyata. Bagaimana kisah selengkapnya tentang cerita yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kota Kupang, saudara terdakwa kasus ibu dan anak di Penkase Alak dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di sebuah daerah tepatnya di perumahan Gria Avia Blok B, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, ada seorang laki-laki yang bernama Randi Suhardi Bajideh. Usianya di saat itu sudah menginjak 32 tahun. Randi ini merupakan anak dari Ramli Bajideh, sementara ibunya tidak disebutkan identitasnya. Randi dikenal sebagai sosok yang sangat sopan, rajin beribadah, dan setiap harinya dia sering melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan bisa dikatakan dia ini sangat taat karena sering terlihat melaksanakan sholat berjamaah di musola dekat rumahnya. Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai pribadi yang tenang dan suka bersosialisasi dengan para tetangganya. Makanya dia ini banyak disenangi oleh orang-orang sekitar. Semasa dia SMA, Randy ini dikenal sebagai sosok yang pintar dan juga sangat ramah. Teman-teman sekolahnya sering sekali meminta bantuan kepada Randy dan dengan senang hati, Randy tanpa keberatan membantu teman-temannya tersebut. Lalu, atas kebaikan Randy ini, banyak siswi-siswi wanita yang terpincut dengan Randy. Dari sekian banyak siswi yang suka kepada dia, ada satu orang yang menarik hatinya, yaitu yang bernama Astrid Manafe. Lalu singkat cerita, karena mereka saling menyukai, akhirnya mereka pun saling berhubungan. Dari awal PDKT, mereka berdua memang menunjukkan rasa tertariknya masing-masing. Dan akhirnya mereka memilih untuk berpacaran. Sepanjang waktu, mereka melalui masa-masa romantisnya, pahitnya hubungan mereka, semuanya mereka lalui bersama semasa mereka masih sekolah. Lalu, hingga pada saat mereka lulus SMA, mereka berdua berencana untuk kuliah bersama di salah satu universitas yang ada di Kota Kupang. Saat itu, hubungan mereka berdua terus berlanjut. Namun sayangnya, tidak seperti saat mereka SMA, yang mana keduanya masih terawasi oleh orang tua masing-masing. Kini hubungan mereka semakin lama semakin liar karena tanpa pengawasan kedua orang tua, mereka berani berpacaran sampai melakukan hubungan badan. Dan hubungan badan tersebut mereka lakukan berkali-kali. Hingga sekitar tahun 2016, Astrid diketahui hamil alias mengandung anak dari Randy. Namun kehamilannya tersebut mengalami keguguran. Dan semenjak saat itu, hubungan mereka berdua menjadi kacau. Mereka jadi sering bertengkar, saling emosian, dan Astrid
merasa hidupnya telah dihancurkan oleh Randy. Dan dia merasa Randy ini tidak mau bertanggung jawab. Saat itu entah apa yang ada di dalam pikiran Randy. Entah dia bosan atau bagaimana dengan Astrid karena sudah mendapatkan semua yang dia inginkan. Randy tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan Astrid dalam keadaan Astrid yang tengah terpuruk. Di saat itu Astrid benar-benar kecewa. Dia padahal sudah pernah mengandung buah hatinya Randy, lalu keguguran, dan Randy malah memutuskan dia. Lalu yang lebih menyakitkan lagi adalah Randy justru berpacaran dengan wanita lain. Di saat itu Randy gak main-main. Dia tidak hanya berpacaran dengan wanita yang baru saja dia temui ini. Dia malah sampai menikahi wanita tersebut. Dan wanita itu adalah Irawati Astana Dewi, atau yang biasa dikerap dengan sapaan Ira. Saat itu, Ira tidak mengetahui bagaimana masa lalu Randy. Randy tidak pernah bercerita kalau dia pernah berpacaran dengan seseorang yang bernama Astrid, dan bahkan mantan pacarnya itu pernah mengandung buah hatinya. Di saat itu, yang diketahui oleh Ira adalah dia hanya cinta kepada Randy. Begitu juga sebaliknya, Randy juga mencintai dia dan bertanggung jawab. Makanya dia mau menikah dengan Randy. Hubungan rumah tangga mereka berjalan begitu indah. Tidak ada masalah apapun yang menimpa keluarga mereka. Dan di saat itu, Randy yang bekerja di kantor BPK juga memiliki penghasilan yang sangat lumayan dan cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya. Singkat cerita, dari hasil pernikahannya dengan Ira, mereka pun dikaruniai buah hati. Randy di saat itu semakin giat bekerja karena dia fokus untuk membahagiakan keluarga kecilnya tersebut. Di samping kebahagiaan Randy dengan Ira yang sudah berkeluarga, ada dendam yang belum selesai, yaitu dendam yang dipendam oleh Astrid, mantan kekasih Randy, yang sampai saat ini belum bisa menerima kalau Randy meninggalkan dia untuk menikahi wanita lain, yaitu Ira. Astrid di saat itu merasa dia dibuang begitu saja. Lalu Astrid mencoba menghubungi Randy lagi. Dia berniat ingin meluluhkan hati Randy lagi. Dia tidak peduli walau Randy sudah berkeluarga. Di saat itu Randy yang juga ternyata masih ada perasaan dan mulai kangen kepada Astrid, dia meladeni setiap pesan yang dikirimkan oleh Astrid tanpa sepengetahuan istrinya Ira. Lalu seiring berjalannya waktu, Randy pun menjalin hubungan gelap bersama mantan kekasihnya tersebut. Dan hubungan itu berlangsung sangat lama. Mereka tidak hanya berkomunikasi lewat handphone, bahkan mereka sudah sering janjian untuk bertemu. Dan di setiap pertemuan mereka, ternyata mereka bernostalgia melakukan hubungan badan layaknya semasa mereka pacaran dulu. Hal itu mereka lakukan setiap bertemu, yang mana tentunya sangat sering, dan hubungan gelap ini berlangsung hingga tahun 2020. Lalu, kejadian yang sama pun terulang. Di tahun 2020, Astrid yang statusnya sebagai seorang selingkuhan di saat itu tiba-tiba hamil alias mengandung buah hati dari Randy. Di saat itu Astrid langsung memberikan kabar atas kehamilannya itu kepada Randy. Randy yang mendengar kabar tersebut jelas sangat panik dan bingung. Di saat itu Randy bilang kepada Astrid untuk tetap menjaga kandungannya hingga nanti melahirkan. Di saat itu Astrid sebenarnya ya memang ingin mempertahankan buah hatinya tersebut. Kemudian dia mengiyakan permintaan dari Randy dan akan mempertahankan kandungannya dengan harapan Randy akan bertanggung jawab. Pada awalnya memang Randy ini ingin bertanggung jawab. Dia sering sekali memberikan perhatian kepada Astrid hingga Astrid akhirnya melahirkan di tanggal 21 Oktober tahun 2020. Astrid di saat itu melahirkan seorang buah hati laki-laki yang diberi nama Lael Macabe. Randy dan Astrid di saat itu sangat bahagia. Hasil dari perselingkuhan mereka ternyata melahirkan seorang buah hati yang sangat lucu. Namun Randy juga sekaligus deg-degan karena dia harus merahasiakan kondisi ini kepada Ira, istri sahnya. Hingga buah hati mereka Lael dilahirkan, Ira masih belum mengetahui perselingkuhan antara Astrid dan juga Randy. Randy ini bisa main dengan sangat rapi sehingga bisa menutupi hal tersebut bertahun-tahun. Namun yang namanya bau bangkai lama-lama pasti akan tercium juga. Yang mana pada akhirnya
tepat pada bulan Mei tahun 2021. Hubungan perselingkuhan Randy dan Astrid tiba-tiba diketahui juga oleh Ira, istri sah Randy. Pada saat itu Ira tidak sengaja memergoki Randy yang tengah mengirimkan sebuah pesan mesra kepada Astrid, yang mana dari situlah Ira langsung mengetahui kalau suaminya ini berselingkuh. Dan Ira langsung mencoba mencari tahu lebih jauh lagi siapa selingkuhan suaminya ini. Dan dari hasil pencarian tersebutlah Ira sangat kaget. Dia mengetahui kalau suaminya berselingkuh dan bahkan sudah sampai memiliki buah hati. Hal itu membuat Ira sangat kecewa. Dia menangis sejadi-jadinya dan juga penuh emosi. Dia tidak bisa menerima kenyataan pahit dan dia murka, langsung memaki-maki Randy dengan nada bicara yang tinggi dan kasar. Randy yang di saat itu sudah tahu kalau dia salah, kemudian hanya bisa menunduk. Dia di saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berusaha meminta maaf kepada Ira, namun respon Ira yang sudah terlanjur emosi membuat mereka berdua akhirnya bertengkar. Pertengkaran tersebut adalah pertengkaran yang sangat besar. Dan sejak dari pertengkaran itulah, Randy juga memblokir nomor ponsel Astrid untuk menghindari pertengkaran yang lebih jauh. Dia juga tidak mau nantinya Ira akan menyerang selingkuhannya tersebut. Semenjak hari itu, rumah tangga mereka tidak lagi sama. Mereka sering sekali bertengkar. Hari demi hari, rumah tangga mereka benar-benar suram. Ira terus saja mengungkit perselingkuhan suaminya itu. Bahkan beberapa kali, saat bertengkar, Randy berkata kurang lebih seperti ini. "Aku kan sudah minta maaf terus sama kamu. Udahlah, udah jangan bertengkar terus. Aku udah ada niat untuk berubah setelah ini. Tolonglah jangan begini. Apa sih sebenarnya maumu? Aku harus apa?" ucap Randy. Ira pun menjawab, "Aku gak akan memaafkan kamu selama Astrid masih ada. Hidupku gak akan tenang. Aku gak mau lihat dia ada di bumi ini," ucapnya. Kurang lebih seperti itu. Randy yang di saat itu sudah sangat frustasi. Dia merasa terbebani dengan kondisi rumah tangganya yang benar-benar hancur. Dia sudah tidak tahan lagi. Istrinya terus-terusan marah setiap harinya. Akhirnya dia menjawab dengan frontal, "Ya udah, kalau begitu mau kamu, aku eksekusi aja si Astrid ini ya. Aku hilangkan nyawanya. Aku bakal buktikan sama kamu kalau aku benar-benar cinta sama kamu. Aku gak cinta sama dia," ucap Randy di saat itu. Lalu Ira yang memang di saat itu sangat emosi dan sudah sangat benci dengan Astrid, tiba-tiba tanpa berpikir panjang, dia malah semakin memprovokasi dengan menjawab, "Ya udah, kalau gitu aku maafin kamu, tapi setelah Astrid kamu habisi. Kamu janji ya sama aku untuk gak kayak gitu lagi. Pokoknya kamu habisi Astrid dan kamu harus berubah." Lalu Randy pun menjawab, "Iya, aku janji." Lalu setelah itu Randy pun mulai kepikiran dengan apa yang sudah dia katakan. Dia tidak menyangka dia harus berada di kondisi yang benar-benar membuatnya bimbang. Dia harus memenuhi janji yang sudah dia katakan kepada istrinya. Harus dia penuhi, yaitu menghabisi nyawa Astrid, sang selingkuhan. Hari demi hari, Randy berpikir keras. Dia mempersiapkan mentalnya sembari mencari ide bagaimana agar bisa menghabisi Astrid. Di saat itu, dia pun mulai mendapatkan ide dan merencanakan sebuah strategi. Setelah strateginya itu matang, dia pun memutuskan di tanggal 27 Agustus tahun 2021, dia akan melancarkan aksinya tersebut dengan tahap membuka blokir handphone Astrid dan mengajak Astrid untuk bertemu. Setelah Randy membuka blokir, dia pun mengirimkan pesan kepada Astrid yang kurang lebih seperti ini. "Halo, udah lama sekali ya kita tidak ketemu. Maaf ya, ada beberapa masalah yang harus aku hadapin. Untuk menebus itu semua, kita ketemu yuk. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu," ucap Randy di dalam pesan tersebut. Di saat itu Astrid sempat menolak bertemu dengan berkata kurang lebih seperti ini. "Halo, kayaknya kamu selesaikan aja urusanmu dulu. Aku juga sedang sibuk. Maaf ya, aku gak bisa. Aku lagi ngurus buah hatiku juga," ucap Astrid. Mendengar hal itu, Randy pun mencoba merayu Astrid dengan sedikit memaksa. Dia berkata, "Ayolah, jangan begitu. Aku kangen juga sama kamu. Aku pengen banget ketemu sama buah hatiku. Ayo ya cantik, aku pengen banget ketemu sama kamu juga," ucapnya mengeluarkan rayuan. Karena terus berusaha merayu Astrid, akhirnya Astrid pun luluh dan dia berkata, "Ya udah, ayo kita ketemu. Mau ketemu di mana?" Dan Randy pun sangat excited. Dia senang sekali dan langsung mencari tempat yang cocok untuk melancarkan rencananya ini
Dan dia berkata kepada Astrid, "Nanti aku kasih tahu ya tempatnya. Oh iya, kamu jangan lupa bawa buah hatiku juga ya. Aku kangen sama dia, aku pengen lihat dia. Oke?" Lalu Astrid pun mengiyakan perkataan dari Randy. Sekitar pukul 18 WITA, Randy kembali menghubungi Astrid untuk memastikan pertemuan tersebut. Astrid saat itu memastikan kalau dia mau bertemu, namun dia meminta Randy untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 WITA. Randy menyanggupi permintaan dari Astrid. Sebelum Randy menjemput Astrid, sesuai dengan skenario yang sudah dia susun, Randy menghubungi temannya yang bernama Samuel Lekatompesi yang biasa dipanggil Sam. Dia ini pemilik rental mobil 111 yang ada di Kelurahan Obufu, Kota Kupang. Dan di saat itu rencananya Randy ingin menyewa sebuah mobil selama 3 hari atau bahkan lebih. Sam sebagai pemilik rental langsung mengantarkan mobil yang akan disewa tersebut ke kantor BPK tempat Randy bekerja. Setelah menunggu beberapa saat, Randy pun akhirnya menerima mobil tersebut dan langsung saja tancap gas membawa mobil itu untuk menjemput Astrid dan juga buah hatinya hasil dari selingkuhan dengan Astrid. Saat Randy masih di dalam perjalanan dan Astrid akan segera dijemput, Astrid berkata kurang lebih seperti ini, "Kamu jemput aku jangan di rumah ya, nanti aku kasih tahu tempatnya. Aku mau minta saudaraku aja, aku mau minta saudaraku si Arca untuk mengantarkan aku ke lokasi itu. Dia juga kayaknya mau sekalian keluar, sekalian aja ya," ucap Astrid kurang lebih seperti itu. Dan permintaan Astrid tersebut langsung diiyakan oleh Randy. Astrid kala itu berkata kepada Arca saudaranya kurang lebih seperti ini, "Arca, kamu mau keluar ya? Tolong anterin aku dong, aku juga mau keluar nih," ucap Astrid. Lalu Arca bertanya, "Memangnya Kak Astrid mau kemana?" "Aku mau ke Jalan Nangka, kamu mau kemana?" tanya Astrid lagi. "Aku sih mau ke kos Bayu di belakang pasar Oebobo." "Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku ikut kamu aja ke sana, nanti aku ada yang jemput kok." Lalu Arca pun setuju dengan berkata, "Oh ya udah kalau gitu, ayo jalan sekarang aja ya," ucap Arca. Tidak lama kemudian, mereka pun bergegas pergi. Tak lupa Astrid juga mengabari Randy kalau dia sedang di dalam perjalanan menuju ke Oebobo. Setibanya di Oebobo, tepatnya di sebuah kos-kosan milik seseorang yang bernama Bayu, Astrid langsung mendapatkan telepon dari Randy yang memang telah menunggunya di pertigaan jalan di simpang pasar Oebobo. Lalu Astrid berpamitan kepada Arca dengan berkata, Arca makasih ya, ini jemputanku udah di depan, aku keluar dulu ya." Dan Astrid pun berjalan sambil berlalu meninggalkan Arca. Tidak lama kemudian, Astrid pun bertemu dengan Randy. Astrid naik ke dalam mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh Randy ini langsung menuju ke sebuah warung makan yang bernama Warung Makan Maduratna di Jalan Sudirman. Pada saat itu, Randy berencana mengajak Astrid untuk makan terlebih dahulu. Dan Astrid juga sempat bertanya mau kemana mereka akan pergi setelah makan. Dan Randy hanya menjawab, "Udah, kamu ikut aja ya sama aku. Jarang-jarang kita bisa pergi, apalagi sama buah hati kita," ucapnya. Tanpa curiga sedikit pun, Astrid lagi-lagi percaya kepada Randy. Setelah itu entah hendak dibawa kemana Astrid ini oleh Randy. Mereka melanjutkan perjalanan setelah makan menuju ke Alak. Lalu sampai di pertigaan Bolok, mereka berbelok ke arah kiri ke jalur 40 menuju Jembatan Petuk dan keluar ke arah Kabupaten Kupang. Tidak lama kemudian, mobil yang mereka kendarai ini lalu masuk ke dalam kompleks perkantoran Bupati Kupang di Oe Lamasi dan kemudian kembali lagi menuju ke kota Kupang. Perjalanan mereka tersebut cukup jauh hingga waktu tidak terasa sudah memasuki hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 1.24 WITA dini hari. Mobil yang dikendarai oleh Randy ini masih terus melaju dan kini posisinya berada di dekat lokasi rumah Astrid. Jadi bisa dikatakan perjalanan jauh dari tadi itu mereka hanya muter-muter aja, jalan-jalan menghabiskan waktu bersama sambil berbincang-bincang. Selanjutnya mobil tersebut kembali menuju ke Jalan Franseda dan berjalan memutar di dalam kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat penjualan kelapa muda di Kelurahan Penkase, Oeleta. Mereka berhenti di sana kurang lebih selama 40 menit. Lalu hingga waktu sudah mulai menunjukkan pukul 3.30 WITA dini hari.
Astrid di saat itu masih tidak mengeluh. Dia begitu percaya kepada Randy dan pada saat itu di dalam pikirannya, kemanapun dia mau pergi asalkan bersama Randy itu cukup membuat dia bahagia. Dan buah hati mereka tertidur di dalam mobil. Setelah mereka berhenti di tempat penjualan kelapa, mereka pun melanjutkan perjalanan dan di saat itu Randy mengajak Astrid untuk menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu dan menuju area parkir depan Rujak Bupati Kupang atau yang biasa disebut oleh warga sekitar sebagai Hollywood. Dan setibanya di sana, Randy ini memarkirkan mobil selama kurang lebih 3 jam 22 menit dengan maksud untuk beristirahat. Saat itu, Randy dan Astrid terlihat sedang menggendong Lyle, buah hati mereka. Di saat itu mereka sama-sama berbaring sambil ngobrol di dalam mobil. Entah apa tujuannya, namun yang jelas mereka seperti orang yang sedang kasmaran. Mereka tidak peduli menghabiskan waktu dari sore sampai ke pagi esok, yaitu sekitar pukul 7.40 WITA. Di saat itu, Randy yang sudah cukup untuk beristirahat kembali melajukan mobilnya untuk mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi, lalu kembali lagi ke areal parkir Hollywood tadi. Dan sesampainya di parkir itu, tiba-tiba percakapan Randy berubah. Dia membuka obrolan yang menurut Astrid ini sangat aneh. Randy tiba-tiba bilang, "Langsung aja ya. Jadi gini, tujuan aku ngajak kamu itu sebenarnya bukan hanya jalan-jalan. Aku mau menyampaikan kalau istriku sudah tahu kita ini memiliki hubungan. Bahkan dia tahu kalau aku memiliki buah hati dari kamu. Aku bingung. Aku mencintai dia, makanya aku ingin mengakhiri hubungan kita. Hubungan kita gak akan berjalan dengan baik. Aku juga gak akan bisa menikahi kamu. Istriku tidak akan ikhlas jika aku harus menikah lagi denganmu. Oh iya, satu lagi. Kalau kamu merasa terbebani dengan adanya buah hati kita, Lyle, biarkan saja aku yang merawat Lyle. Biar kamu tidak usah memikirkan biaya penghidupan untuk buah hati kita. Aku bakal bertanggung jawab penuh atas hidup Lyle. Aku akan menjaga dia hingga dia dewasa," ucap Randy. Mendengar kalimat dari Randy ini, ternyata Astrid tidak terima. Kemudian dia menimpali dengan mengatakan kurang lebih seperti ini. "Apa-apaan nih kamu? Kamu ngajak aku semalaman kayak gini cuma buat ngobrolin ini. Gila ya kamu. 14 tahun, bukan waktu yang sebentar. Aku nunggu kamu. Jadi penantianku selama ini sia-sia. Memangnya kamu gak punya hati nurani? Kamu cuma mentingin kebahagiaanmu aja. Mana mau aku nyerah buah hatiku yang aku perjuangkan sendiri begitu aja. Jangan harap ya kamu," ucap Astrid. Lalu Randy mendengar ucapan Astrid tersebut, ternyata dia jadi marah. Mereka pun terlibat dalam pertengkaran yang sangat hebat. Randy yang di saat itu naik pitam, kemudian tiba-tiba mencekik dan membekap Astrid menggunakan kedua tangannya. Saat itu Astrid sempat melakukan perlawanan, namun tenaga Randy jauh lebih kuat hingga menyebabkan Astrid menjadi lemas dan tidak bisa melawan. Ketika itu Astrid sempat melihat ke arah anaknya. Dia ingin menggapai anaknya dalam kondisi terengah-engah. Namun sayangnya Randy memang sudah bertujuan ingin menghabisi nyawa Astrid. Dan di saat itu, di dalam cekikannya yang semakin dia eratkan, Astrid pun tewas seketika kehabisan nafas. Lalu Randy yang masih belum puas dan merasa masih belum cukup, dia pun membekap buah hatinya juga. Dengan tega, dia membekap Lyle menggunakan telapak tangannya sendiri yang menyebabkan buah hatinya tersebut akhirnya lemas dan kehabisan nafas hingga tewas seketika seperti sang ibu. Entah apa yang ada di pikiran Randy di saat itu. Dia dengan tenangnya memastikan Astrid dan juga buah hatinya Lyle benar-benar sudah tewas dan tidak bernafas lagi. Lalu setelah memastikan mereka berdua telah tewas, barulah Randy kemudian memindahkan jenazah keduanya ke kursi bagian penumpang. Lalu singkat cerita, sekitar pukul 12.51 siang, Randy di saat itu mulai mengemudikan mobilnya keluar dari area parkir Hollywood. Di tengah perjalanannya dengan membawa jenazah Astrid dan juga Lyle, Randy sempat membeli kantong plastik sampah berwarna hitam sebanyak 2 bungkus di toko Rukun Jaya Oeba. Lalu kemudian Randy menuju ke rumahnya di Kelurahan Penkase, Ueleta. Tibalah Randy sekitar pukul 13.45 di rumahnya. Dia langsung memarkirkan mobil di sebuah tanah kosong di depan rumahnya tersebut. Randy lalu langsung memasukkan jasad dari Lyle terlebih dahulu ke dalam 2 kantong plastik sampah berwarna hitam.
dan dia memindahkannya ke bagian bagasi mobil. Seterusnya, begitu juga dengan jasad Astrid. Dia membungkus jasad Astrid, lalu kemudian membiarkan jasad itu begitu saja. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021, tepat pada pukul 9.00 WITA pagi, Randy berangkat menuju kantor BPK menggunakan sepeda motor. Lalu setibanya di sana, Randy ini menelpon seorang teman yang bernama Martin Taunus alias Mae. Tujuannya, dia ingin meminjam linggis. Randy pun juga sempat meminta bantuan kepada Martin untuk menggali lubang. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Martin. Tidak menyerah begitu saja, Randy kemudian meminta tolong kepada seseorang yang bernama Davidson Dagamesa alias David untuk membantu dia menggalikan lubang. Saat itu Randy beralasan lubang tersebut hanya untuk menguburkan anjing peliharaan bosnya yang sudah mati. David yang tidak enakan akhirnya mau membantu Randy. Dia menyanggupi permintaan Randy dan tanpa berlama-lama keduanya membawa linggis dan juga sekop menuju ke Pencase Oelete. Dan mereka pun mulai menggali. Dan beberapa lama setelah mereka menggali, tidak terasa hari sudah mulai sore. Dan mereka berdua pun memutuskan untuk berhenti menggali lubang yang belum terlalu dalam tersebut. Dan Randy serta David pun pulang menuju rumahnya. David pulang ke rumahnya dengan membawa linggis dan sekop miliknya. Sedangkan Randy kemudian pergi mengambil mobil dan mengendarai mobil yang di dalamnya ada jasad Astrid dan juga Lyle. Dia mengendarai mobil tersebut menuju ke kantor BPK tadi dan memarkirkan mobilnya di sana karena sudah capek menggali. Randy tidak menguburkan jasad Astrid pada hari itu juga, yang mana dia menunggu sampai keesokan harinya untuk mengubur jasad Astrid ini. Lalu, tibalah esok hari, tepatnya hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021, sekitar pukul 10 WITA. Randy kembali mengendarai mobil yang berisikan jasad Astrid dan Lyle tersebut menuju ke rumahnya di kawasan Pencase Oelete. Dan setibanya di sana, Randy mulai menggali lubang sendirian, memperdalam lubang yang kemarin yang masih dangkal. Lalu selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WITA, Randy menelpon David untuk membantunya melanjutkan penggalian lubang yang kemarin digali. Kemudian, sekitar pukul 15.00 WITA, David pun sampai di tempat penggalian lubang dan di saat itu David sempat bertanya kepada Randy, anjingnya di mana yang mau dikubur? Tapi Randy menjawab, anjingnya masih di rumahnya bos, nanti saya yang kubur sendiri. Lalu David yang sama sekali tidak curiga dan tanpa bertanya terlalu banyak, kemudian melanjutkan penggalian lubang hingga lubang tersebut berukuran panjang sekitar 1 meter dan lebar 80 cm. Dan kedalaman sekitarnya yaitu 80 cm. Lalu setelah lubang selesai, Randy mengucapkan terima kasih kepada David dan memintanya untuk pergi saja. Tidak lama kemudian, Randy pun masuk ke dalam mobilnya. Dia memundurkan mobil tersebut sampai ke tepi galian lubang. Kemudian dia turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil, lalu menurunkan jasad Astrid dan memasukkannya ke dalam lubang galian. Setelah itu barulah Randy menurunkan lagi jenazah buah hatinya Lyle dan memasukkan ke dalam lubang galian yang sama. Lalu Randy menutup lubang tersebut. Setelah semuanya selesai, Randy pun merasa aksinya ini sudah berhasil dilaksanakan dengan mulus dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Lalu karena sudah puas, Randy pun memberitahu istrinya, Ira. Dia tampak senang sekali. Bahkan selepas kejadian keji itu, mereka berdua hidup dengan tenang dan bahagia. Lalu di samping itu sobat, keluarga Astrid yang khawatir sempat mencari keberadaan Astrid dan juga buah hatinya Lyle. Karena Astrid tidak ada kabar sama sekali dan tidak kunjung pulang. Namun mereka tidak menemukan titik terang di manakah Astrid berada. Di saat itu, pihak keluarga akhirnya membiarkan saja karena mereka mengira mungkin saja Astrid pergi dengan kekasihnya. Namun hal yang janggal adalah Astrid benar-benar tidak pernah muncul lagi. Keluarganya kemudian mulai merasa curiga. Beberapa bulan berlalu, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021, sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kelurahan Pencase Oelete, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Tiba-tiba, seseorang yang bernama Obednego Benu alias Robi dan juga Semi Leonard Toto alias Semi secara tidak sengaja menemukan jasad Astrid dan Lyle
di dalam kantong plastik yang telah membusuk. Jasad keduanya itu ditemukan saat Robi dan juga Semi sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM menggunakan eskavator. Dan atas penemuan mereka tersebut, mereka pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian yang sudah menerima laporan tersebut langsung menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Saat tiba di sana, polisi langsung mengamankan lokasi dan melakukan evakuasi terhadap jenazah. Di saat dilakukan pemeriksaan, jasad tersebut beridentitas seorang ibu dan juga buah hatinya yang bernama Lael. Dan setelah mendapatkan identitas tersebut, kemudian polisi langsung menghubungi pihak keluarga untuk proses lebih lanjut. Tidak hanya itu sobat, petugas forensik juga melakukan pemeriksaan awal terhadap jasad Astrid dan mencatat sejumlah bukti fisik yang mungkin saja mengarah kepada pelaku. Lalu benar saja, salah satu bukti yang paling menonjol adalah sidik jari yang berhasil diambil dari benda-benda di sekitar korban. Dengan menggunakan teknologi forensik modern, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pemilik sidik jari tersebut. Ternyata sidik jari itu merupakan sidik jari milik Randy. Melalui serangkaian interogasi dan penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya berhasil mengumpulkan cukup bukti yang mengarah kepada pelaku. Dan tidak lama setelah itu, pihak kepolisian pun mengerahkan anggotanya untuk memburu si pelaku yang diketahui adalah Randy. Dan singkat cerita, Randy pun berhasil ditangkap tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Randy selanjutnya dihadapkan pada proses hukum, yang mana pada saat itu Randy masuk ke dalam ruang interogasi dan dia menjelaskan dengan kooperatif apa yang sebenarnya mendorong dia melakukan hal keji itu. Hingga akhirnya terungkap juga kalau istrinya lah dalang dari aksi keji tersebut. Ya bisa dikatakan dialah otak dari eksekusi terhadap Astrid ini. Lalu hingga akhirnya setelah melewati banyak tahap pemeriksaan, Randy pun ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai hukuman, yaitu hukuman mati. Irawati Astana Dwi UA yang juga tidak terlibat secara langsung, namun dia merupakan dalang dari semua ini. Ira sendiri hanya divonis penjara selama 20 tahun. Sementara itu, Astrid dan Lael jasadnya dikembalikan kepada keluarga untuk didoakan dan dimakamkan secara layak. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Astrid, seorang perempuan yang berselingkuh dengan suami seseorang, yang mana dia harus berakhir di tangan selingkuhannya tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?